Kaidah-kaidah tasawuf dan teori-teori yang dituliskan oleh para ahlinya itu tentunya secara umum, tidak mencakup semua al-ahwal al-waridah yang dirasakan setiap salik dan wali, karena sangat banyak dan beragam. Ya, tidak mungkin dituliskan semuanya. Pun secara yang beliau sampaikan baru sedikit. Kalaupun beliau buka secara keseluruhan di muka umum, mungkin bisa bingung masyarakat awam. Tambah lagi kalau kita yang tak paham, bisa ruwet mendengarkannya. Ya, serius saya ini. Kenapa ruwet? Ya, karena ilmu hakikat dan ma'rifat itu tak sembarangan orang untuk dipelajari. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era zaman sekarang ini secara umum di Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Buya Ar-Razi Hashim? Beliau termasuk ustaz yang berani menjelaskan tentang ilmu hakikat dan ma'rifat secara mendalam. Perlu kalian ketahui, asabiku semua, itu pun secara yang beliau sampaikan baru sedikit. Kalaupun beliau buka secara keseluruhan di muka umum, mungkin bisa bingung masyarakat awam. Tambah lagi kalau kita yang tak paham, bisa ruwet mendengarkannya. Ya, serius saya ini. Kenapa ruwet? Ya, karena ilmu hakikat dan ma'rifat itu tak sembarangan orang untuk dipelajari. Apalagi berani belajar sendiri. Ya. Tambah lagi kita yang syariatnya sendiri belum lurus, belum kuat. Asabiku semua, ilmu hakikat dan ma'rifat itu lebih tergantung pada siapa sumbernya. Jika sumbernya sudah dikenal istiqomah menjalankan syariat, memiliki penguasaan pada ilmu syariat dan tasawuf, bagus akhlaknya baik lahir maupun batin, terlebih mendapatkan pengakuan dari banyak ulama lain tentang kealiman dan kesolehannya, maka orang akan banyak taslim, mengiyakan padanya. Minimal, meski tidak setuju, tidak berani berkomentar macam-macam. Ini sikap kebanyakan orang ya, tidak menyeluruh. Ya, sikap seperti ini bukan tanpa dasar. Dasarnya ya karena sang sumber tadi adalah sosok yang mumpuni dan terpercaya. Sehingga ketika menyampaikan ilmu yang jarang didengar, orang-orang akan banyak yang berpikir bahwa ilmu mereka kurang dalam, sehingga tidak bisa memahami. Tahu Aba Gurus Kumpul kan? Ilmu hakikat tidak akan bertentangan dengan syariat. Ya. Tidak perlu ditanya dalilnya, banyak sekali. Tapi yang jarang dibahas, siapa yang dapat mengetahui kesesuaian hakikat dengan syariat? Tentu yang memiliki kedua ilmu tersebut. Ya, karena sesuai di sini bukan berarti sama bentuknya, melainkan sama esensinya. Ya, kisah dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Cukup kiranya menjadi contoh. Apa berani mengatakan tindakan Nabi Khidir tidak sesuai syariat? Nah, dan juga perlu menguasai syariat saja tidak cukup. Ya, kaidah-kaidah tasawuf dan teori-teori yang dituliskan oleh para ahlinya itu tentunya secara umum, tidak mencakup semua al-ahwal al-waridah yang dirasakan setiap salik dan wali, karena sangat banyak dan beragam. Ya, tidak mungkin dituliskan semuanya. Ya, maka diambil titik temu lalu dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Ya, jelas ada jarak antara keterangan yang bersifat global dan penjelasan secara rinci. Ya, atau penulis menuliskan apa yang menjadi pengalaman spiritualnya yang tentu berbeda dengan orang lain. Azabiku semua, dirahmati Allah. Namun bagaimanapun kewajiban amar ma'ruf ketika melihat hal yang melanggar syariat tetap berlaku. Bahkan andaikan yang diingkari adalah seorang wali, ketika ingkarnya ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak salah, ma'zur.
Ya memang kewajibannya seperti itu. Hazabiku semua yang dirahmati Allah. Sungguh ilmu ini memang sekarang tergolong langka. Jarang sekali ada seorang guru yang mau mengajarkan ilmu ini kepada khalayak umum. Ya. Selain juga sedikit orang yang memiliki kelebihan ilmu ini. Ya. Saking langkanya ilmu ini, maka banyak orang mencari dan akhirnya tersesat. Ada yang sudah sampai, saking asiknya, tidak kembali lagi. Ya, semula mengira bahwa ia akan mengajarkan ilmu hakikat ma'rifat, ya, ternyata mengajarkan yang bukan itu, dan bahkan mengajarkan kesyirikan. Ya. Asabiku semua, kitab-kitab yang membahas ilmu tersebut memang sudah banyak beredar. Namun hal itu tidak dapat digunakan untuk pegangan dalam mempelajari ilmu ini. Ilmu ini adalah wilayah pengalaman. Ya, sehingga harus diajarkan oleh seorang guru yang memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Ya. Jadi hati-hatilah mempelajari ilmu ini. Cek dan recheck lah. Kalau dalam memilih guru, kiai, syekh, ya. Kalau perlu tes guru tersebut. Ya. Benar-benar sudah ma'rifat tidak? Atau hanya sekedar berilmu saja, belum mengamalkan. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang terkesan dengan kehebatan atau kesaktian yang dimiliki guru tersebut. Ya, dikiranya kesaktian dan kehebatan itu tanda bahwa dia orang suci. Kita malah justru hati-hati dengan seorang guru yang sering menceritakan kehebatan-kehebatannya. Ya, bisa inilah, bisa itulah, ketemu sama inilah, ketemu sama itulah. Guru yang demikian berarti ilmunya, ketauhidannya belum sempurna, karena masih ada aku. Istilahnya belum zero mind. Ya. Guru yang benar-benar sakti itu adalah guru yang sudah tidak mengunggulkan keakuannya karena ma'rifatnya dengan Allah. Bagaimana guru tersebut mau mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat? Ya. Sedangkan dia sendiri tidak mengamalkan ilmu ma'rifat yang dimiliki. Ya. Asabiku semua, ma'rifat bukanlah sekedar ilmu, namun suatu perbuatan atau tindakan, yaitu suatu kesadaran dengan sebenar-benar sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Bila kalian betul-betul tertarik untuk mempelajari ilmu yang satu ini, ya, maka kuatkan dulu syariatnya. Yaitu dengan mengakui sepenuhnya, ya, bahwa apa yang disampaikan Rasulullah dalam Quran dan hadis adalah benar. Ya, apa yang benar itulah yang benar, dan apa yang salah itu adalah salah. Jangan sampai ada hati yang mengganjal terkait dengan syariat yang ada. Setelah yakin akan syariat yang dipegang, mulailah berjalan. Artinya mengamalkan dengan keikhlasan. Nantinya akan ketemu dengan hakikat. Dan akhirnya akan ma'rifat. Ya. Jadi sebenarnya ma'rifat bukan ilmu, namun suatu hasil amaliyah. Kalau ma'rifat diilmukan, jadinya malah membingungkan. Ya, ruwet. Ya, bahkan ada yang lebih parah lagi, ilmu ma'rifat diperdebatkan. Ya. Contohlah sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu protes terus dengan Nabi Khidir. Orang kalau sudah ma'rifat sama Allah, dia akan lebih banyak diam. Ya, sekali lagi, ma'rifat adalah wilayah spiritual, experience. Bahkan merupakan muara dari PEX experience. Ya. Wilayah pengalaman tidak untuk didiskusikan, tapi untuk dialami bersama. Seorang guru pun tidak mampu untuk memberikan kemampuan ini. Ya. Hanya saja sang guru tersebut memberikan suatu metode. Ya. Masalah ma'rifat atau tidak, ya, itu sangat tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azabiku semua, syariat Islam merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Ya. Inilah, ya. Namun tidak sedikit di antara kita ingin belajar ilmu hakikat dan ma'rifat untuk mencapai tujuan. Abah Guru Sekumpul itu pernah memberikan perhatian kepada seluruh santrinya, khusus kita para muhibinnya. Ya, dalam sebuah pengajian,
Beliau meminta kepada santrinya agar tidak mudah belajar ilmu hakikat dan ma'rifat. Ya. Aba Guru mengatakan, apabila seseorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir. Karena ilmu hakikat tidak boleh dibaca dan tidak boleh ditulis. Ya. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan ma'rifat itu hukumnya kafir. Ya. Karena kata-kata mereka ya, bermula terhadap aulia yang menyatakan bahwa membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang diajarkan itu modal, ya, modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat, yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah, kata Aba Guru Sekumpul. Ya, jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang diajarkan itu ya, modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat, yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah, kata Aba Guru Sekumpul. Nah, proses untuk mencapai ilmu makrifat adalah dari liya'budun dapat liya'rifun, dari wattaqullah dapat wa yu'allimukumullah. Ya. Itu tadi ya, dari liya'budun mendapat liya'rifun, dari wattaqullah mendapat wa ya'lamkumullah. Ya. Dikatakan kalau orang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan makrifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis dan batasnya kita berucap adalah ilmu syariat. Azabiku semua yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi pemahaman model ilmu hakikat. Ya. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memahami sendiri. Bahaya azabiku semua, ya. Ilmu hakikat tidak bisa dipahami sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Ya, maka saya katakan tadi, berusahanya itu mengamalkan ibadah yang wajib dan sunnah dengan ikhlas. Ya. Diterangkan oleh Aba Guru Sekumpul, ya, ada cara ibadah wajib dan sunnah dengan ikhlas. Ya, itu belajar kepada guru yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, jangan jauh dengan guru. Ya, ibadah itu adalah jalan menuju ma'rifatullah. Ya. Dan sesungguhnya Allah lah yang akan memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang dikehendaki untuk memakrifati dia. Azabiku semua dimuliakan Allah. Aba Guru pun pernah mengatakan, kita yang hidup di akhir zaman ini, ya mulai di dunia sampai di alam barzah, tidak ada yang paling nyaman selain ma'rifat. Nah, supaya lekas ma'rifat, perbanyaklah salawat. Perbanyak salawat, ya. Akhir zamannya seperti ini, jalan yang paling mudah menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak salawat. Salawat adalah pengganti syekh atau murabbi atau guru, terutama di akhir zaman. Kita Aba Guru Sekumpul. Ya. Terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, ya karena kita lihatlah, karena wali Allah di zaman ini tersembunyi, juga susah dicari karena banyak wafat. Ya, maka beradablah dan hormat kalian pada salawat. Karena salawat itu sama seperti guru. Ya, sama seperti guru. Ya. Kata Aba Guru, salawat akan membawa seseorang wusul sampai pada Allah. Ya. Dengan salawat, hakikatnya Rasulullah yang mengajari. Ya. Dan hakikat Rasulullah, Allah juga yang mengajari. Kata Abah. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Abah ini sama dengan beberapa ulama besar. Ya, seperti Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Beliau pernah mengatakan, di akhir zaman, jumlah murabbi, pembimbing ruhani sejati, akan terus menyusut berkurang. Ya, karena itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan solawat dapat dijadikan sebagai pengganti kedudukan murabbi. Ya, pembimbing ruhani sejati, ya, bagi murid dalam mencapai usul
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Asabiku semua, Syekh Hasan Al-Adawi itu dalam mensyarah kitab Dalailul Khairat, beliau menukil dari Al-Imam Sanusi dan Sayyidi Ahmad Zarruq, ya, bahwasanya seseorang yang mengamalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat menerangi hatinya dan dapat mengantarkannya menuju wusul sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang syekh pembimbing ruhani. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat mengantarkan, mengamalkan wusul sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib tanpa guru. Ya, karena sanad dan syekh dalam salawat adalah pemilik salawat Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya salawat diperlihatkan kepadanya, serta Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat. Ya. Musalli. Ya. Berlainan dengan wirid. Ya. Berlainan dengan wirid yang lain dari beberapa zikir yang di dalamnya harus ada mursyid, ada guru yang arif billah. Ya. Jika tidak, maka syaitan masuk dalam wirid zikir tersebut, ya, dan tidak memberikan manfaat kepada pengamalnya. Nah, maka sahabatku semua, ya, ini perlu kewaspadaan, ya, pada diri kita. Kata Aba Guru, aku dijalankan guruku di jalan salawat, maka aku juga menjalankan muridku di jalan salawat. Memperbanyak baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma, berkat Rasulullah, berkat wali-waliullah, berkat guru-guru kami ya Allah, mudah-mudahan kita semua, bapak ibu kami, keluarga kami, tetangga kami, dan orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, mendapat ampunan segala dosa dan kesalahan lahir batin seumur hidup, mendapat rahmat yang luas, ya, selamat dunia akhirat, mati beriman, ya, sempurna, ya, segala hajat qabul, terkumpul dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman, kepada hasabiku semua yang sekarang, ya, menempuh jalan ingin belajar tentang hakikat dan ma'rifat. Seperti saya sampaikan tadi, ya harus hati-hati, ya, terutama jangan belajar sendiri, perlu guru, ya, dan mencari mursyid pun guru yang benar, ya, jangan salah memilih guru, bisa bahaya. Dan juga seperti kesimpulan tadi dikatakan oleh Aba Guru Sekumpul, kita udah hidup di akhir zaman hasabiku semua, ya, banyak wali-wali Allah yang telah wafat, sulit sekarang mencari murabbi sejati, ya, perlahan-perlahan Allah cabut. Maka jalannya adalah, ya, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kalaupun tak bisa ketemu, tidak dapat guru yang membimbing kita, cukuplah salawat itu menjadi pembimbing kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.